Ya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wijaya Agus dengan NIM 2001016095. Di sini saya akan mereview kembali ya PowerPoint dari mata kuliah Bahasa Indonesia, tepatnya yang dibuat oleh kelompok 6 yang berjudul Kalimat Efektif. Jadi kita langsung ke videonya aja, inti ke materi. Oke. Pada slide pertama, ini ada judulnya yaitu Kalimat Efektif yang dibuat oleh kelompok 6 yang beranggotakan Agusniati, Hayuandini, Vincentius, Hiskia Payung, dan Elvina Putria. Ya, lanjut. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, dalam kurung, subjek, dan predikat. Lalu memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata, diksi, yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Lanjut. Ada struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk. Sebab kesatuan untuk bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata, harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kepaduan. Kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah belah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Contoh, saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan, salah. Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan, benar. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Kalimat yang ditonjolkan itu berada di awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya adalah kata harapan Presiden. Lanjut. Lalu ada kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, tidak diharapkan oleh bangsa manapun krisis ekonomi, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itu tidak efektif. Lalu, krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itu efektif. Lanjut. Ada kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Tidak hemat. Lalu, saya tidak suka buah apel dan durian. Nah, ini hemat. Oke. Lanjut. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Itu tidak hemat. Tetapi yang hematnya adalah saya hanya memiliki 3 buah buku. Lalu, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu tidak hemat. Tetapi yang hematnya adalah para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Lanjut. Lalu ada kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, terdapat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini. Itu tidak cermat. Tapi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini. Itu cermat. Lalu ada kevariasian.
Kalimat efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaliknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contoh, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Dan terakhir, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Lanjut. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh, waktu dan tempat kami dipersilakan, tidak logis. Bapak kepala sekolah, kami persilakan maju ke mimbar, logis. Lalu ada kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud ini adalah dengan kesamaan bentuk kata, yaitu jika ada pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba juga. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Contoh, Ami menulis surat, tidak paralel makna, tapi akan menjadi paralel menjadi Ami menulis surat. Lalu, syarat kalimat efektif. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Penjelasan singkatnya itu, yang pertama ada kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Lalu ada kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Lanjut. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan atau lebih dikenal dengan SPOK. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif, perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Pertama ada subjek, bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berubah orang, tempat, atau benda. Lalu ada predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga ada objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Dan keempat ada keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab atau akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Oke, sekian dari saya tentang review PowerPoint dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.